Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke. Baik, seperti biasa, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita minggu lalu, ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ada beberapa hal yang mungkin menurut teman-teman semua masih belum dapat dimengerti secara komprehensif atau mungkin ada saya salah menyampaikan, silakan. Kita ya. Kemarin belum dibahas yang itu ya, rate determining step itu ya, Pak. Oh ya betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi saya akan balik ke di situ ya. Betul. Kita masih ada sedikit di bagian kinetika kimia. Oke. Nah ini ya. Tapi selain itu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Jelas? Maaf, bukan nanya sih, tapi itu Betul. mau kita PowerPoint-nya, Pak, slide-nya. Oh, ya sudah saya barusan tadi pagi saya upload semua sampai akhir perkuliahan ya. Oh, ya, jadi PPT yang untuk minggu-minggu depan juga sudah saya upload. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai saja ya. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu bahwa laju reaksi itu, jadi saya agak summarize sedikit ya. Jadi laju reaksi itu bisa kita ekspresikan dalam dua tipe. Yang pertama secara diferensial kemarin ya, yang besaran laju reaksinya itu bisa kita hubungkan dengan konsentrasi. Ya, jadi berapa banyak perubahan konsentrasi baik produk ataupun reaktan per satuan waktu. Ya, jadi sama seperti laju pada fisika gitu ya, fisika mekanik gitu ya. Jadi seberapa jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, kinetika kimia juga hampir mirip konsepnya dengan laju kecepatan ya. Jadi tapi perspektifnya adalah berapa banyak baik itu reaktan ataupun produk yang kalau reaktan dia berkurang, kalau produk dia bertambah jumlahnya gitu per satuan waktu. Nah, sedangkan kita punya konsep lain yang kita sebut sebagai hukum laju reaksi, di mana laju reaksi itu bisa kita ekspresikan sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan saja, tetapi dipangkatkan dengan suatu bilangan buat tertentu yang kita sebut sebagai order reaksi kemarin. Nah, order reaksi ini hanya bisa ditentukan secara eksperimen dan dia spesifik untuk reaksi-reaksi tertentu. Jadi reaksi satu dengan yang lain itu bisa berbeda behavior-nya ya. Baik bisa dalam bentuk order 1, order 0 ataupun order 2. Nah, yang belum kita diskusikan kemarin itu yang tertinggal itu adalah mekanisme reaksi. Kita tahu bahwa reaksi kimia itu jarang ada yang straightforward gitu, sekali jalan jadi gitu ya. Tapi biasanya reaksi-reaksi kimia itu terjadi dalam beberapa step. Jadi dia berubah, jadi sebelum menjadi produk, dia menjadi suatu spesies antara yang kita sebut sebagai intermediate dulu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat contohnya, reaksi antara 2NO plus O2 menjadi 2NO2 ya. Nah, jadi kalau memang kita melihat dari ujung awal dan ujung akhirnya saja, memang reaksinya itu adalah seperti itu. Jadi NO tambah oksigen menjadi NO2. Tetapi kalau kita lihat secara detail, kita ikutin reaksinya itu ya dia arahnya kemana. Nah, ternyata setelah kita melakukan tracing tadi, ada N2O2 yang terdeteksi selama reaksi itu terjadi. Artinya N2O2 ini adalah senyawa intermediate-nya. Jadi dia sebelum menjadi final product yaitu NO2, si NO ini bereaksi dulu dengan sesama NO membentuk N2O2. Baru N2O2 itu yang bereaksi dengan oksigen. Jadi yang bereaksi dengan oksigen itu bukan NO ini secara langsung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai elementary steps tadi ya. Jadi step-step yang yang terjadi ya dari awal sampai akhir. Jadi itu yang kita sebut sebagai elementary steps. Jadi kalau kita breakdown reaksi ini ya, jadi ternyata ada 2 step
Ya, yang pertama tadi NO-nya ini bereaksi dulu dengan sesama NO, ya, dengan molekul NO yang lain, membentuk N2O2. Kemudian N2O2 ini bereaksi dengan oksigen membentuk produk akhir yaitu 2NO2. Ya, jadi makanya kalau kita cuma melihat ujung-ujungnya saja, kita tidak akan menyangka bahwa ada N2O2 karena N2O2 itu begitu dia terbentuk, kemudian langsung dia bereaksi lagi, hilang lagi gitu ya. Bereaksi lagi, hilang, membentuk senyawa lain. Nah, ini tadi intermediate sudah saya. Nah, jadi tergantung dari jumlah banyaknya elementary step-nya itu, kita punya ada beberapa tipe reaksi lah gitu ya. Ada yang kita sebut unimolekuler, bimolekuler, atau termolekuler. Ini ya. Nggak apa-apa Bu, nggak usah aja. Nggak usah. Oke, jadi unimolekuler, bimolekuler, dan termolekuler. Jadi tergantung dari berapa banyak jumlah molekulnya. Gitu. Nah, yang menjadi problem adalah kalau kita punya bermacam-macam, beberapa tipe step dalam suatu reaksi, yang mana yang akan kita pakai sebagai reaksi kinetikanya gitu ya. Karena misalnya tadi, kalau reaksinya seperti ini, jadi kalau saya mau menghitung K-nya ya, atau laju reaksinya lah, bukan K-nya gitu ya, K kan konstanta laju reaksi. Tapi ya laju reaksinya. Nah, kira-kira laju reaksinya nih kayak gimana gitu. Jadi kalau reaksinya 2 step, kan ini punya laju sendiri. Misalnya ini laju 1, saya bilang kan gitu. Ini reaksi 1, ini reaksi 2 gitu ya. Nah, ini laju tentunya masing-masing reaksi ini punya laju reaksinya sendiri-sendiri kan. Jadi kalau kita ekspresikan dengan hukum laju reaksi kemarin kan ada rate sama dengan K kali ya konstan reaktan dikali pangkat X gitu ya. Nah, ini punya laju reaksi sendiri. Nah, yang begitu juga dengan reaksi yang kedua. Nah, lalu kalau kita mau menentukan overall reactions-nya ini lajunya kayak gimana gitu. Itu yang menjadi problematika yang harus yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi secara umum kalau unimolecular reactions tadi ya, jadi persamaan laju reaksinya bisa kita ekspresikan seperti ini ya, sama karena kita ingat bahwa laju reaksi dengan menggunakan pendekatan hukum laju reaksi itu hanya tergantung daripada reaktannya saja, tidak dengan produk. Dipangkatkan dengan ordernya. Ya. Kalau yang bimolekuler seperti ini, kalau yang bimolekuler yang heteroatom ya, heteroatom seperti ini kalau homoatom. Nah, jadi bagaimana kita menentukan siapa yang menjadi penentu di dalam reaksi overall laju reaksi tersebut. Nah, ternyata eksperimen menunjukkan bahwa kalau kita punya elementary steps seperti tadi, maka yang menjadi penentu dalam overall, jadi seberapa cepat produk itu terbentuk adalah reaksi yang paling lambat. Ya, jadi penentu berapa cepat produk itu terbentuk, maka yang menentukan itu adalah reaksi yang paling lambat. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau saya bisa, sebentar, ada bagian waktu kosong dari sini. Sebentar, saya jadi atau kayak gini deh. Atau ada yang tahu kenapa yang menjadi penentu atau rate determining step itu adalah yang paling lambat reaksinya? Seperti ini ya. Jadi kalau saya punya 2 step seperti ini, jadi yang menentukan overall laju reaksi dari reaksi ini adalah yang mana yang paling lambat gitu ya. Jadi yang rate-nya paling lambat. Misalnya yang paling lambat yang reaksi yang pertama. Jadi yang inilah yang menentukan gitu.
Ya, jadi step yang pertama inilah yang menentukan seberapa cepat NO2 itu dihasilkan. Kenapa kira-kira yang paling lambat? Kenapa nggak yang paling cepat gitu? Ada yang bisa menjelaskan, melogikakan itu nggak? Ada kira-kira? Kalau dari saya mungkin ini Pak, dari ketiga itu kan kayak misal kayak ada tiga, tiga, tiga orang gitu yang emang sepaket kayak satu tim itu buat lari bareng itu untuk itu peribahatan aja ya Pak, lari bareng Ya, untuk ke suatu tujuan gitu yang kayak checkpointnya. Nah misalnya kalau checkpointnya cuma dua orang, berarti kan nggak dihitung satu timnya yang satu kan masih ketinggalan, jadi yang dihitung paling lama. Itu bener gak sih Pak? ya, saya nangkep dan itu benar sekali. Nah, jadi saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain juga kebayangnya seperti itu. Jadi oke. Jadi saya bisa analogikan juga seperti ini. Tapi sebenarnya tadi analoginya juga sudah oke tuh. Coba kita punya ini kan di sini ya, whiteboard ya biasanya tuh. Whiteboard. Nah ini. Nah, nggak bisa. Ya, kelihatan ya whiteboardnya ya. Kelihatan Pak. Oke. Jadi kalau kita bayangin tadi sebenarnya sudah betul sekali ya analoginya. Jadi kalau saya sih selalu suka menggunakan analogi ini untuk menjelaskan hal ini nih. Jadi kalau kan rumah saya itu kalau saya ke kampus itu perlu waktu sekitar, karena kan kinetika ini biasanya ya berhubungan dengan waktu gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi kinetika kemarin, laju reaksi itu kan secara simpelnya bisa kita lihat sebagai berapa banyak sih produk yang dihasilkan per satuan waktu. Semakin besar laju reaksinya, artinya semakin banyak produk yang dihasilkan dengan waktu time frame yang sama gitu ya. Nah, jadi yang kita sebut sebagai laju reaksi yang cepat ya, misalnya kita melakukan reaksi 1 jam. Kalau reaksinya lambat ya mungkin dalam 1 jam itu kita cuma bisa menghasilkan 10 gram gitu ya produknya. Tapi kalau reaksinya cepat, kita bisa menghasilkan 1000 gram gitu ya, atau 1 kilo per jam gitu ya. Jadi nah itu yang ini. Nah, karena kan dia fungsi dari waktu. Nah, jadi kita bisa menganalogikan ini dengan perjalanan, misalnya berapa jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman familiar dengan Depok ya. Apa namanya? Jadi rumah saya itu di daerah GDC namanya. Jadi daerah dekat kantor DPR di Bogor. Nah, waktu yang biasanya saya tempuh ke kampus itu kalau naik kendaraan itu sekitar setengah jam sampai 45 menit. Nah, anggaplah ini rumah saya gitu ya. Ini kampus gitu ya. Nah, jadi di jalan itu biasanya apa namanya? Jadi saya kalau ke kampus itu ya sekitar 30 sampai 45 menit ya. Nah, yang menentukan jadi taruhlah kita belah dari 2 checkpoint gitu ya. Perjalanan ini. Jadi ini Margonda gitu ya. Kemudian ini jembatan UI, kalau kalian familiar jembatan UI itu yang ini kalau saya zoom gitu ya. Jadi kan ini dari Margonda, kemudian di sini yang dari Lenteng Agung. Nah, di sini kan ini jembatan UI kayak gini nih, ya kan? Dia ada curvy gitu. Nah, ini kalau orang dari Margonda kan datang dari sini. Ini orang datang dari Lenteng Agung. Nah, dulu di sini ini adalah
titik macet nih. Di pertemuan dua jalur ini nih. Ini kan ke UI. Ke UI nanti ini ke Lenteng Agung lagi gitu ya. Lenteng Agung ke Jakarta gitu ya. Ini masuk ke UI. Nah, biasanya di titik pertemuan ini adalah titik macetnya nih. Titik macet. Ya, karena orang datang dari sini, orang datang dari sini, jadi dia stuck di sini nih. Nah, jadi waktu yang saya perlukan untuk sampai di kampus 30 sampai 45 menit itu sangat tergantung dari seberapa macet di sini, ya kan? Di Margonda ini aman-aman sentosa saja gitu ya. Jadi macet pun ya nggak terlalu macet lah gitu ya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi overall waktu yang saya butuhkan dari rumah ke kampus itu taruhlah ini kita analogikan tadi sebagai step reaksi yang pertama, dan saya melalui di checkpoint kedua ini, melalui jembatan UI ini adalah step yang kedua gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangin, meskipun ini tidak apple to apple ya comparisons ya gitu ya, tapi secara umum bisa lah kita gunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di rate determining step ini. Nah, jadi mau seberapa cepat saya melalui Margonda di sini ya, di step 1 ini, kalau misalnya di step 2-nya ini macet ya, di jembatan UI-nya macet, saya tetap terlambat sampai ke UI gitu ya. Nah, kalau di step 2-nya ini di jembatan Margonda-nya ini lancar, maka saya juga akan menempuh waktu yang lebih singkat kan gitu ya, dari rumah ke kampus. Nah, jadi yang menentukan overall travel time saya dari rumah ke kampus itu adalah step kedua ini, yang jalur yang lambat ini, ya, yang kecepatan lambat ini. Kalau dia lambat, ya overall durasi saya ke kampus itu akan lambat kan gitu ya, akan memakan waktu lebih lama. Tapi kalau step itu yang cepat gitu ya, jadi kalau di jembatan UI itu lancar, maka saya mungkin bisa sampai kampus bisa 30 menit atau malah kurang dari 20 sampai 25 menit gitu ya. Jadi kira-kira analoginya begitu juga dengan suatu reaksi kimia. Jadi kalau kita punya 2 step reaksi, ya, jadi step pertama itu seberapa cepat pun step pertama, kalau step 2-nya itu lambat, maka total overall dari reaksinya itu juga akan lambat. Ya, dan sebaliknya kalau yang menjadi penentunya itu adalah step pertama, ya, maka seberapa cepat pun step kedua, kalau step pertamanya lambat ya tetap aja semuanya juga akan lambat karena dia merupakan suatu proses yang tidak terpisah. Ya, kan dia elementary step. Tadi kalau salah satu teman kita menganalogikan larinya satu tim gitu ya, karena seberapa cepat pun ya, kalau ada 3 orang ya, jadi kalau 2 orang ini larinya cepat, ya kalau yang nomor 3-nya itu belum finish ya nggak boleh, tetap tidak di-acknowledge sebagai setelah melewati garis finish kan, ya harus 3-tiganya melalui garis finish. Nah, jadi kira-kira seperti itulah secara umum ntar saya matikan dulu ini whiteboard gimana ya. Secara umum itu tadi. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini PPT-nya sudah balik ke slide? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Jadi secara experimental rate law ya, reaksi antara NO2 menjadi CO2 membentuk NO dan CO2 ini ya.
KNO diketahui bahwa jadi hukum laju reaksi, ekspresi laju reaksi untuk reaksi NO2 bereaksi dengan CO membentuk NO dan CO2 adalah KNO2 pangkat 2. Nah, kemudian reaksi tersebut diketahui terjadi dalam 2 tahapan. Tahap pertama ini, tahap kedua ini. Nah, jadi yang ditanyakan, tentukanlah persamaan laju reaksi untuk overall reactions-nya. Nah, kenapa yang ini? Kira-kira? Tadi tinggal dijumlahkan saja kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini NO2 tambah NO2, di sini intermediate-nya ini. Ya, jadi ini CO, NO2 juga ada di sini. Jadi NO2 plus CO menjadi NO plus CO2. Siapa intermediate-nya? Intermediate-nya NO3 ini ya. Apa yang dapat kita ketahui terkait dengan laju reaksi step 1 dan step kedua. Nah, di sini kata kuncinya di sini bahwa overall persamaan laju reaksinya itu adalah rate K kali konsentrasi NO2 di pangkat 2. Jadi karena kita tahu bahwa yang menjadi penentu dalam overall laju reaksi itu adalah laju reaksi yang paling lambat, maka di sini kita tahu bahwa step 1 lah yang merupakan rate determining step-nya ya. Jadi penentunya bahwa step 1 pasti lebih lambat daripada step kedua. Oke. Nah, yang terakhir terkait katalisis. Nah, katalisis kita tahu bahwa dia merupakan suatu material yang bisa kita gunakan untuk mempercepat laju reaksi. Nah, secara umum ada 3 tipe katalis ya, yang kita berdasarkan bentuknya. Jadi ada yang disebut sebagai katalis heterogen atau heterogeneous catalysis. Nah, ini katalis heterogen ini adalah katalis yang wujudnya itu berbeda dengan reaktannya, berbeda fase gitu ya. Jadi fase kalau misalnya fasenya padat, reaktannya fasenya cair gitu ya. Kira-kira seperti itulah perbedaan definisi katalis heterogen. Jadi heterogen ini mengisyaratkan fasenya. Nah, sedangkan ada lagi yang kita sebut sebagai katalis homogen, ya kebalikan dari yang ini saja ya. Jadi baik reaktan ataupun katalisnya memiliki fase yang sama, sama-sama padatan atau sama-sama cairan atau sama-sama gas. Nah, yang terakhir ini adalah katalis enzim. Nah, ini mungkin lebih familiar kepada teman-teman yang di biologi, tapi saya yakin teman-teman juga sudah pernah mempelajari enzim di biologi SMA ya. Jadi enzim ini merupakan salah satu jenis katalis juga. Dia memfasilitasi reaksi-reaksi yang lain, mempercepat suatu reaksi. Nah, biasanya dia terbentuk dari material biologis ya, dalam bentuk polipeptida. Nah, jadi bagaimana katalis itu mekanismenya katalis ini bisa memfasilitasi reaksi itu biar bisa cepat terjadi ya, atau bisa reaksi ini cepat, itu dengan cara menurunkan energi aktivasi yang minggu lalu sudah kita diskusikan ya, energi aktivasi. Ya, jadi dengan cara dia menurunkan energi aktivasi ini tidak terkatalis ini dalam keberadaan katalis. Ada beberapa contoh soal saja. Ini contoh proses Haber, contoh-contoh proses enzimatik. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan untuk kinetika kimia, ya, tambahan sedikit untuk kinetika kimia. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu kesetimbangan kimia, chemical equilibrium. Ada?
Jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke topik yang baru, yaitu kesetimbangan kimia. Nah, seperti biasa, mungkin saya coba minta pendapat teman-teman dulu. Kira-kira yang menurut kalian dalam keadaan setimbang ya di reaksi kimia itu yang kayak gimana sih? Karena masih banyak saya temukan kemarin tuh ya dari beberapa ya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya konsep kesetimbangan ini kan sudah kita pelajari juga di SMA, tetapi ternyata setelah kita gali gitu ya, jadi pemahaman ya konsep dasar terkait dengan kesetimbangan itu masih banyak yang belum perspektifnya belum tepat gitu ya. Jadi banyak yang mengira yang setimbang itu yang kayak gimana sih kira-kira. Itu yang masih belum. Tapi kalau perhitungannya sih saya yakin teman-teman pasti sudah familiar sekali karena ya konsep kesetimbangan ini soal-soal problem-problem itu sering banget keluar di ujian-ujian ya, kayak di SBMPTN gitu ya atau SIMAK UI gitu atau mungkin dulu di SMA juga sering banget mengerjakan soal-soal terkait dengan kesetimbangan ini. Tetapi definisi setimbang itu dulu tuh yang kadang-kadang itu yang pengen kita emphasize, kita luruskan dulu gitu definisi. Sama seperti kinetika. Nah, kira-kira menurut kalian yang dikatakan setimbang itu kayak gimana sih? Seimbang gitu. Apanya yang setimbang? Ada yang mau ya silakan. Itu ya Pak. Jadi kan reaksi ya Pak. Misal ada dua ada reaktan sama produk lah itu Ya. kan ini reaksinya balik ya Pak. Jadi dari reaktan bisa jadi produk dan yang tadinya produk bisa jadi reaktan gitu Pak. Ya. Ya dia setimbangnya tuh ketika konsentrasi dari masing-masing spesi ya, dari masing-masing spesi itu jumlahnya konsentrasi tertentu sehingga dia tuh kalau ada yang misal itu kan A tambah B menjadi C, jadi di konsentrasi tersebut ketika A tambah B berubah menjadi C, C-nya juga berubah menjadi A tambah B dalam jumlah yang sama gitu Pak. Jadi konsentrasinya nggak berubah gitu Pak. Setahu saya sih gitu. Jadi setimbang. Jadi konsentrasinya yang sama gitu ya? Bukan, maksudnya Bukan, oke. konsentrasi tertentu gitu Pak. Jadi A-nya misal X, B-nya Y, C-nya konsentrasi Z. Nah itu pada konsentrasi X, Y, dan Z itu, jadi kalau itu konsentrasinya nggak berubah karena tiap kali si Z-nya bertambah karena X dan Y berkurang, itu pada saat yang sama reaksi yang terbalik juga terjadi sehingga Z-nya jadi berkurang lagi dan X dan Y-nya jadi bertambah lagi, jadi nggak berubah gitu Pak konsentrasi X dan Z-nya. Oke. Setuju? Ada yang lain? Ada yang punya punya pendapat lain? Kalau setimbang karena apakah tadi X, Y, Z ini tidak harus sama. Tapi kalau setimbang itu apakah misalnya saya produknya harus 10 mol, produknya juga harus 10 mol gitu ya. Kalau dia sudah mencapai 10-10 ini baru katakan setimbang. Kurang tahu deh Pak, kayaknya sih nggak. Oke. Kayaknya. Nggak apa-apa, itu tadi pendapat yang pertama gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga kali yang lain kira-kira
karena banyak sekali masih menjadi perdebatan gitu. Jadi saya coba nanti akan kita luruskan bareng-bareng dan kita dudukkan lagi kembali ke definisi yang sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan rumus-rumusnya gitu ya, mengerjakan soal-soal itu sebenarnya tidak lain tidak bukan ada logikanya aja gitu kan. Jadi sudah kalian sudah paham, oh yang kita maksud dengan equilibrium itu sih sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu, harus punya, karena definisi seimbang itu kan beda-beda ya, macam-macam gitu. Jadi kalau kita main jungkat-jungkit itu kan macam-macam yang kita sebut sebagai setimbang gitu. Apakah tingginya sama gitu, atau ada juga yang misalnya yang sebelah kiri 2 orang, yang satu orang kan sebenarnya kalau kita lihat tidak setimbang. Tapi kalau yang 1 orang ini bobotnya lebih besar, yang 2 orang ini misalnya equal dengan beratnya, jadi setimbang juga gitu. Nah, jadi definisi setimbang itu bisa macam-macam tuh. Kira-kira gimana yang lain? Setuju dengan yang tadi? Atau punya pendapat yang lain? Wah, yang lain nih kayaknya masih pada tidur nih. ada yang mau kasih pendapat lagi? Cukup. Lebih sama Kak. Lebih sama Pak. Cukup Pak, soal menjelaskan banget itu Pak. Oke, jadi kita kembali dulu ke definisinya ya. Jadi equilibrium dalam jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan definisi topik yang kita bahas sebelumnya, yaitu kinetika. Nah, jadi dalam kimia yang kita sebut sebagai kondisi equilibrium itu adalah kecepatan sebenarnya. Jadi konsep yang kita gunakan untuk mendefinisikan keadaan setimbang itu adalah kecepatannya. Jadi kecepatan pembentukan produk dengan kecepatan pembentukan reaktan, jadi reaksi sebaliknya tadi, itu kalau kondisinya kecepatannya itu sama, itulah kondisi yang kita sebut sebagai kondisi setimbang. Jadi betul sekali yang tadi dijelaskan oleh salah satu teman kita. Jumlahnya ini nggak masalah, kita nggak lihat jumlahnya. Nah, kenapa saya selalu tekankan definisinya dulu, karena banyak sekali kasus dari teman-teman, nggak di kelas ini, kalau di kelas ini langsung dapat yang definisi yang betul gitu ya tadi. Cuma saya pengalaman beberapa kali mengajar di kelas-kelas yang lain ya, termasuk semester ini juga di prodi lain gitu ya, masih banyak teman-teman yang lain itu mempunyai konsep tadi. Jadi kondisi equilibrium itu ya karena mindsetnya setimbang gitu ya, konotasinya adalah jumlah gitu. Jadi jumlah produk dengan jumlah reaktan itu sama. Jadi begitu reaksi itu terjadi, kalau produknya misalnya 10 gram, kemudian reaktannya 10 gram, itulah keadaan setimbang. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Ya mungkin bisa juga kebetulan jumlah produk dan jumlah reaktannya setimbang. Dari perspektif masanya ya, dari molaritasnya, misalnya tadi mol, kalau kita mau pakai mol, atau gram gitu ya. Nah, tapi yang paling tepat definisinya itu adalah kecepatannya, jadi laju reaksinya. Jadi laju pembentukan produk itu harus sama dengan laju pembentukan reaktan. Jadi reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri itu kecepatannya sama. Itulah yang kita sebut sebagai kondisi kesetimbangan dalam ilmu kimia ya, dalam reaksi kimia. Jadi masalah jumlahnya itu nggak ngaruh, mau produknya lebih banyak ataupun reaktannya lebih banyak, tidak menjadi tolak ukur dalam chemical equilibrium ini. Ya, jadi jangan salah. Jadi teman-teman yang lain mungkin ya saya yakin sih kalau di kelas ini mungkin sudah mindsetnya sudah betul gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai equilibrium itu adalah rate-nya. Nah, sehingga tadi ini
konsentrasi dari reaktan dan produk itu konstan, dia tidak berubah. Jadi begitu dia pada saat kondisi ini sudah tercapai, begitu reaktan itu karena lajunya sama kan, equal gitu. Jadi begitu reaktan itu berubah menjadi produk, dia balik lagi berubah menjadi reaktan, sehingga dia akan menjadi loop gitu ya, menjadi siklus yang tidak berhenti gitu ya. Jadi begitu reaktan produk, berubah lagi produknya menjadi reaktan, dan sebaliknya karena reaktannya sudah ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu kita melakukan reaksi, kemudian tidak ada lagi perubahan yang terjadi, maka kondisi tersebutlah yang kita sebut sebagai kondisi equilibrium. Nah, biasanya teman-teman pasti sudah familiar kalau di SMA kita juga sudah melihat bahwa reaksi-reaksi yang kimia yang bisa melakukan reaksi bolak-balik ini kita notasikan dengan panah yang bolak-balik ya. Jadi ada reaksi yang equilibrium, ada yang non equilibrium. Jadi reaksi yang satu arah saja. Ya. Jadi kalau misalnya dia satu arah saja gini ya, A tambah B jadi C. Nah ini berarti dia tidak mempunyai kondisi equilibrium karena reaksinya satu arah saja. Jadi C ini tidak bisa balik lagi ke A dan B. Nah, kondisi equilibrium itu hanya bisa terjadi, hanya bisa terlihat kalau misalnya ada reaksi yang reversible atau bolak-balik. Oke, nah secara umum kita bisa klasifikasikan reaksi-reaksi equilibrium ini menjadi dua. Yang pertama yang kita sebut sebagai physical equilibrium. Contohnya di sini ya, physical equilibrium ini perubahan yang terjadi di kondisi materinya ya, jadi bentuk fasenya. Contoh di sini penguapan air ya, H2O dalam bentuk liquid air berubah ya menjadi gas gitu ya. Molekulnya sama H2O, cuma fasenya saja berubah dari liquid ke gas. Nah, ini yang kita sebut sebagai physical equilibrium. Nah, yang kedua tentunya chemical equilibrium. Jadi ya di sini gasnya wujudnya bisa sama, bisa enggak gitu ya. Kebetulan di sini contohnya sama gitu, sama-sama gas. Tapi yang menentukan di sini adalah adanya perubahan struktur molekul ya. Jadi molekulnya itu berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi di sini N2O4 menjadi 2NO2. Dia ada reaksi kimia yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini penggambaran secara umumnya. Jadi kalau kita ke minggu lalu sudah mempelajari bahwa kalau kita memplotkan konsentrasi terhadap waktu ya, jadi kita mau melihat, mau mencari laju reaksinya. Ya, jadi kalau kita lihat dari perspektif produk ya ataupun reaktan. Nah, jadi satu lagi nih. Jadi kalau dalam reaksi reversible itu tergantung kita mau melihat produknya yang mana, reaktan yang mana gitu ya. Nah, jadi kan dua-duanya bisa sebagai produk. Kalau kita mau lihat dari perspektif N2O2 ini sebagai reaktan, maka NO2-nya itu sebagai produk. Tapi kan kita juga bisa melihat karena reaksinya bolak-balik, NO2 ini sebagai reaktan dan N2O4 ini sebagai produk kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi kita punya berbagai macam tipe grafik antara konsentrasi dan terhadap waktu. Jadi kalau kita melihat NO2 sebagai reaktan, jadi start with NO2, maka NO2 kan jumlahnya berkurang karena dia reaktan. N2O4 sebagai produk jumlahnya naik gitu ya. Nah, kondisi equilibrium itu terjadi waktu kurvanya ini udah flat. Flat itu kan artinya slope-nya itu nggak ada gitu ya. Slope-nya itu sama dengan 1, artinya tidak ada lagi perubahan gitu ya. Bukan nggak ada, tapi slope-nya sama dengan 1. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai kondisi equilibrium. Jadi laju perubahan, laju pembentukan produk dalam hal ini N2O4 sama dengan laju kehilangan produk reaktan ya. Laju hilangnya reaktan NO2. Nah, begitu pula halnya kalau kita menganggap N2O4 ini sebagai reaktan gitu ya. Nah, jadi NO2 kalau dia jadi reaktan ya jumlahnya bertambah, N2O4 sebagai produk dia sebagai N2O4 berkurang jumlahnya,
ya, dan NO2 sebagai produk jumlahnya bertambah gitu ya. Dan kondisi equilibriumnya sudah tidak ada lagi perubahan yang terjadi. Nah, bisa juga kita menganggap dua-duanya sebagai reaktan. Jadi kan kalau kita punya suatu reaksi kimia di mana saya punya both produk dan reaktan di dalam satu sistem, maka kan dua-duanya juga bisa langsung bereaksi gitu ya, berubah jadi yang NO2 berubah menjadi N2O4, sedangkan N2O4-nya berubah menjadi NO2 gitu ya. Nah, ini typical behavior-nya juga bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau kita melakukan suatu eksperimen ya, di mana kita menentukan konsentrasi di mana equilibrium ini terjadi ya, dengan memvariasikan konsentrasi baik produk ataupun reaktannya. Ternyata kalau misalnya jumlah rasio antara konsentrasi konsentrasi dari reaktan dan produk itu kita rasiokan dan kita pangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya, maka kita akan mendapatkan nilai yang konstan ya. Jadi kalau kita melakukan reaksi nih terus kita tahu di sini konsentrasinya berapa gitu ya. Ini konsentrasinya berapa. Terus kita variasiin jumlahnya ya. Misalnya saya start di sini, maka dia akan menghasilkan berapa gitu ya. Kalau start di sini menghasilkan berapa gitu kira-kira. Nah, kemudian saya plot. Nah, kemudian kita rasiokan dan kita pangkatkan dengan konsentrasi produk dengan reaktan, kita pangkatkan dengan dia punya koefisien stoikiometri, maka kita akan dapat nilai yang konstan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai konstanta equilibrium, K besar. Itulah yang teman-teman selalu hitung di di SMA kan gitu ya. Jadi konstanta equilibrium inilah yang jadi kalau saya punya reaksi seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya lihat dari perspektif ini kan konsentrasinya, ini konsentrasi pada saat equilibrium gitu ya. Nah, ini kayak kalau saya variasikan mulai dari 0 sampai 0,2, ini 0,6 sampai 0 gitu ya, bervariasi, maka kita dapat nilai konsentrasi pada saat equilibrium, kemudian kita rasiokan produk dibagi reaktan dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di sini. Kalau ini 2 berarti pangkat 2, maka kita dapat nilai yang konstan. Nah, konstan inilah yang kita sebut sebagai konstanta equilibrium atau K besar. Nah, jadi secara umum ada suatu persamaan matematika yang baku yang menggambarkan keadaan equilibrium ini. Jadi kalau kita punya reaksi seperti ini secara umum ya, A tambah B mengalami reaksi bolak-balik atau reversible menjadi C plus D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah konstanta stoikiometrinya, maka nilai K-nya atau konstanta equilibriumnya itu bisa kita ekspresikan sebagai konsentrasi produk ya, di sini produk dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri mereka per konstanta konsentrasi reaktan dipangkatkan konstanta stoikiometrinya. Ya, inilah yang kita sebut sebagai hukum aksi massa. Ya, jadi teman-teman pasti sudah familiar dengan hal ini. Jadi itulah asal-usul dari hukum aksi massa yang teman-teman pelajari di SMA. Manakah adalah konstanta equilibrium. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari konstanta equilibrium itu? Jadi konstanta equilibrium itu tidak lain tidak bukan adalah suatu besaran yang menunjukkan atau memberikan informasi kepada kita kemana reaksi itu cenderung terjadi. Karena kan kita punya reaksi bolak-balik gitu ya.
Nah, kalau kita tahu nilai K ini, maka kita bisa memprediksi. Reaksi itu cenderung ke pembentukan produk atau ke pembentukan reaktan, kan gitu. Karena dia kan reaksinya bolak-balik ya. Jadi kita dengan menghitung nilai K, kita akan tahu reaksi ini cenderungnya meskipun dia dalam kondisi equilibrium ya, tetapi kan ada kecenderungan. Dia kecenderungan membentuk produk ataupun kecenderungan membentuk reaktan. Jadi dari secara matematis saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau nilai K itu lebih besar dari 1 gitu ya, maka kecenderungan dari reaksi tersebut kondisi equilibriumnya akan lebih favorable untuk membentuk produk. Karena kalau kita lihat dari rasionya saja itu kan pembilangnya adalah konsentrasi produk kan. Kalau K-nya lebih besar dari 1 berarti nilai ini lebih besar daripada ini kan gitu. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kalau karena ini adalah konsentrasi, maka artinya jumlah konsentrasi kan lebih besar. Ya. Jadi dari produk daripada reaktan. Nah, kalau K-nya kurang dari 1, maka kecenderungannya adalah pembentukan reaktan. Jadi reaksi sebaliknya malah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan reaksi ini ya cenderung reaktannya itu stay the same gitu ya. Jadi kalau nilai K-nya kurang dari 1. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini penggambaran secara umumnya gitu. Kalau K lebih besar dari 1, maka yang dominan akan terbentuk itu akan lebih banyak produk. Sedangkan kalau K-nya kurang dari 1, maka cenderung reaktan yang terbentuk. Oke. Nah, itu yang penting ya. Nah, sisanya mungkin sedikit informatif saja dan beberapa contoh soal. Nah, jadi secara umum kita bisa tadi punya 2 tipe equilibrium gitu ya. Physical equilibrium dan chemical equilibrium. Kemudian chemical equilibrium kita bisa breakdown lebih lanjut lagi menjadi homogeneous dan heterogeneous equilibrium. Jadi homogeneous equilibrium tadi kalau reaksinya itu terjadi pada fase yang sama. Jadi contohnya seperti ini, gas dengan gas tadi ya. Kalau kita tuliskan konstanta equilibriumnya ya konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, tetapi karena dia dalam bentuk gas, konsentrasi biasanya kan bisa yang kita ukur itu adalah tekanan kan gitu ya. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, ya kita bisa mengkonversi sebenarnya dari konsentrasi ini ke tekanan. Dengan kita tahu PV nRT. Jadi kalau teman-teman nanti iseng-iseng mau menurunkan rumus ya konversi dari Kc ke Kp. Kc ini artinya konstanta equilibrium dalam satuan konsentrasi, sedangkan Kp ini adalah dalam satuan tekanan gitu ya. Jadi gimana cara konversinya tinggal kita masukkan substitusi dengan persamaan gas ideal PV nRT. Ya. Nah, sehingga kita dapat jadi ini menggunakan PV nRT. Jadi kalau ini kita substitusikan ke sana, maka kita akan dapat persamaan ini. Nah, jadi konversi dari konstanta equilibrium dalam bentuk tekanan menjadi dalam bentuk konsentrasi ya, dalam bentuk konsentrasi seperti ini. Jadi diingat in most cases Kc tidak sama dengan Kp karena ada faktor konversinya ya. Jadi delta N ini adalah jumlah mol gas produk dikurangi jumlah mol gas reaktan gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman coba nanti kalau iseng-iseng coba substitusi ini ke dalam reaksi ini. Pasti akan dapat persamaan ini. Oke. Itu homogeneous equilibrium. Nah, kemudian ada hal penting juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kemudian ada hal penting juga yang
teman-teman harus ketahui terkait dengan perhitungan konstanta equilibrium ini juga, terutama di homogeneous equilibrium. Nah, dulu waktu di SMA mungkin teman-teman ada satu kondisi di mana yang liquid ini kita abaikan nilainya dalam perhitungan konstanta equilibrium, ya. Jadi kalau dia ada liquid ataupun nanti solid gitu ya, itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan konstanta equilibrium. Jadi kalau kita punya reaksi seperti ini misalnya, ya. Nah, jadi harusnya kan tadi kalau kita mengacu kepada general equations yang kita sudah define dalam hukum aksi massa, ya, jadi di mana konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisien stoikiometrinya. Kalau kita punya reaksi seperti ini, nah kita ya tinggal masukin saja kan, karena ini kebetulan semua koefisien stoikiometrinya sama dengan 1, maka kita masukkan seperti ini. Jadi H3O plus dikali CH3COO min dibagi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi H2O. Nah, tetapi ada embel-embel ini. Konsentrasi H2O itu dianggap sebagai konstan, sehingga dia tidak kita masukkan ke sini. Jadi konsentrasinya itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan, atau sebenarnya dianggap sama dengan 1 gitu ya. Sehingga perhitungan konstanta equilibrium ini menjadi seperti ini. Jadi H2O-nya kita hilangkan. Jadi karena ini yang liquid ataupun nanti yang solid. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa itu konstan? Dulu di SMA diajarin ya, pastilah gitu kan ya. Jadi yang liquid ataupun yang solid itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Kenapa? Kira-kira. Ada yang coba untuk sharing? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi sebenarnya seperti ini. Karena apa ini dianggap konstan? Karena jumlahnya yang besar ya. Jadi karena kita melakukan reaksi kimia itu di dalam larutan yang berair gitu ya, air itu sebagai pelarut, maka karena jumlahnya sangat banyak, maka konsentrasinya menjadi yang berubah, yang terlibat dalam reaksi itu sangat jauh, sangat kecil dibandingkan konsentrasinya dengan sebagai larutan gitu ya. Jadi yang berubah itu sangat kecil. Ya, jadi oleh karena itu nilainya itu kita anggap konstan. Oke. Jadi secara umum kalau ini tambahan ya, secara umum konstanta equilibrium itu memang tidak memiliki unit ya, nggak ada satuannya. Dan yang liquid dan solid itu kita anggap konstan. Oke. Ya, Pak. Ya. Itu dianggap itu semacam udah kesepakatannya Pak, karena apa? Bukan kesepakatan, makanya tadi saya tanya. Kira-kira tahu nggak kenapa itu konstan? Bukan itu maksudnya, kan H2O itu misal itu air kan, di sini itu dia konstan. Nah, kalau seandainya si H2O ini masuk ke ke perhitungan Kc-nya, itu nilai Kc-nya bakal beda ya Pak,
karena konsentrasi H2O-nya bukan satu. Berarti semacam udah kesepakatan karena H2O-nya konstan, jadi tidak perlu diperhitungkan gitu ya Pak untuk nilai Kc-nya. Gimana ya? Misal H2O konsentrasinya 2 gitu Pak, 2 molar. Karena kalau seandainya dimasukin ke persamaan kan Kc-nya jadi setengah dari yang sebelumnya gitu Pak, maksudnya gimana ya? Iya, makanya itu bukan kesepakatan. Kenapa dia konstan itu ada alasannya. Makanya tadi saya tanya kan, apa namanya? Kenapa dia konstan? Kita nggak bisa juga mengatakan dia sama dengan 1 ataupun sama dengan 2 gitu ya. Jadi apa namanya? Kita harus tahu dulu kenapa dia dikeluarkan dari rumus gitu kan, gitu. Alasan dia dikeluarkan. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa gitu? Ini ada hubungannya dengan fasenya ini nih. Kan kalau di SMA itu begitu kan? Dulu kalau di SMA bagaimana dijelaskan oleh gurunya? Gurunya cuma ngomong ini Pak, tidak usah memperhitungkan cairan dan gas, terus suruh hafal. Nah, gitu. Tapi kenapanya itu tahu nggak? Kira-kira menurut kalian aja nih, kalau pemahaman kalian, kenapa harus dikeluarkan? Tidak diikutkan. Yang cairan dan gas. Cairan dan padatan. L dan S kan? Itu karena konsentrasi hanya dimiliki oleh larutan doang, bukan sih Pak? Konsentrasi yang hanya dimiliki oleh larutan doang. Yang lain? Ada nggak yang padatan? Saya punya contoh. Nah ini juga kan solid. Tidak dimasukkan ke dalam. Nah ini konstan. Tuh. Jadi dianggap konstan. Jadi kalau kita punya reaksi seperti ini kita anggap konstan, ini kita anggap konstan, ini juga apa namanya? Cuma ini yang masuk ke dalam perhitungan kan, akhirnya Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2 saja. Gitu. Karena ini dianggap konstan. Kalau dianggap konstan kan berarti 1 kan gitu ya. Kira-kira kenapa tadi? Kita melakukan reaksi kimia. Kalian punya misalnya yang segitiga ini adalah CH3CO-, kotak ini H3O+, bulat ini apa namanya CH3COH. Nah, H2O, kenapa H2O nggak ikut dalam perhitungan? Kata kuncinya, dia di sini adalah pelarutnya. Nanti kita akan bahas untuk yang solid ya. Sebenarnya yang lebih gampang ngebayangin itu kalau solid. Kalau pelarut ini mungkin konotasinya kalian ini ya susah gitu. Jadi kayak gini. Reaksi itu terjadi biasanya reaksi kimia itu jumlahnya sangat kecil. Jadi konsentrasi itu kan 0,00000 gitu ya. Ada yang 0,1, adalah 0,05 gitu ya. Jadi dibanding, karena kalau pelarut itu jumlahnya besar sekali, banyak sekali, jutaan mol gitu ya. Jadi karena dalam sistem pelarut itu jumlah H2O-nya itu sangat banyak gitu ya. Maka yang terlibat dalam reaksi ini ya, jadi yang terlibat dalam reaksi jumlah mol H2O yang terlibat dalam reaksi CH3COH ya, membentuk CH3CO- dan H3O itu jumlahnya sangat tidak signifikan dibandingkan total jumlah H2O dia sebagai solvent. Oleh karena itu jumlah yang terlibat itu seolah-olah nggak ada gitu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi sangat kecil lah yang berubah. Nah, saya langsung ke sini aja ya. Saya skip contoh soalnya ini. Nah, ini dalam kasus yang solid
Jadi kalau kalian punya CaCO3 misalnya 10 gram, terus dia berubah menjadi CaO 10 gram juga. Nah, yang keluar sebagai CO2 itu sangat sedikit jumlahnya sebagai gas. Sehingga kita anggap ini sebenarnya kayak nggak berubah aja gitu ya, 10 gram. Jadi dia jumlah yang berubah menjadi CO2 itu biasanya sangat sedikit aja. Untuk kasus padatan. Jadi kalau padatan itu biasanya kita abaikan nilainya karena dia sebenarnya kayak tidak berubah aja karena jumlahnya sangat banyak gitu ya. Kristalnya kan besar gitu ya. Sedangkan yang berubah menjadi CO2 itu sangat kecil. Jadi yang menentukan dalam kondisi equilibrium itu adalah yang aqueous ataupun yang gas saja. Sehingga yang padatan ini tidak kita masukkan ke dalam perhitungan konstanta equilibriumnya. Begitu juga halnya dengan yang tadi. Nah, yang di sini. Kenapa H2O menjadi konstan? Karena dia adalah pelarut. Pelarut itu jumlahnya banyak sekali gitu ya. Jadi kalian harus berpikirnya jangan dari perspektif kita melihat reaksi itu dalam level makro gitu ya. Meskipun dia cuma 5 mili atau 10 mili. Tetapi coba kalian rubah perspektif kalian, bayangin kalian berada di dalam dunia mikro gitu ya, dunia subatomik. Melihat saking banyaknya molekul H2O yang ada di situ dengan CH3COH yang ada di sini gitu ya, yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan jumlah pelarut. Gitu. Bayang nggak kira-kira? Oleh karena itu perhitungan konstanta equilibriumnya itu tidak kita masukkan karena jumlahnya sangat banyak. Jadi kita anggap konstan gitu ya. Nah, kalau di kimia itu pelarut ataupun solid itu kita punya ekspresi lain untuk mengekspresikan jumlah konsentrasinya, kita sebut sebagai aktivitas alfa. Jadi dia bukan konsentrasi lagi. Jadi alfanya ini sebenarnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi ada perhitungan lagi kalau untuk anak kimia gitu ya. Dan ini juga bukan di kimia dasar, sudah di mata kuliah lanjut gitu ya. Jadi aktivitas atau alfa ini punya definisi sendiri. Nah, ini pada kondisi di mana H2O itu sebagai sebagai pelarut, maka alfa ini sama dengan konsentrasi, itu sama dengan 1 gitu ya. Konsentrasi H2O, alfa H2O. Gitu kira-kira. Bayang ya? Bayang nggak? Kenapa dia konstan? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ada yang tidak jelas? Ada yang jelas? Nggak jelas juga. Ada yang mau nanya, Pak? Silakan. Take your time. Digest dulu. Jadi bayangin gimana ya? Jadi saya jadi ya. Semua yang liquid kalau di dalam reaksi itu selalu sebagai pelarut gitu ya, Pak? Ya, kalau liquid kayak gini, ini menunjukkan bahwa dia pelarut tuh sebenarnya. Jumlahnya besar liquid. Kalau aqueous di sini kan dia zat terlarut nih. Jadi CH3COH itu sebenarnya terlarut di dalam air. CH3COH EQ itu kan artinya aqueous. Artinya dia di dalam air tuh. Tapi dia bereaksi lagi dengan air itu. Dalam reaksi ini, CH3COH itu bereaksi lagi dengan air. Dia di dalam air, tapi dia bereaksi dengan air itu sendiri. Tapi jumlah yang dia jumlah air yang bereaksi dengan CH3COH itu sangat tidak signifikan dengan total jumlah air yang ada di situ kan gitu. Itu kenapa
jumlahnya sebenarnya seolah-olah tidak berubah. Air itu sebenarnya seolah-olah nggak berubah karena saking banyaknya. Jadi let's say ini perumpamaan aja ya. Jadi kalau saya punya dalam sistem ini ya, jumlah air totalnya itu 1 miliar gitu ya. 1 miliar molekul air. Kemudian kita tambahkan CH3COOH aqueous. Jadi jumlahnya itu misalnya 20 molekul CH3COOH di dalam 1 miliar, another 1 miliar air. Nah, terus kita campur tuh. Kan tadi totalnya CH3COOH tadi 20 molekul plus 2 miliar air. Nah, kalian bayangin 20 molekul CH3COOH di dalam 2 miliar air. Nah, ternyata CH3COOH-nya ini bereaksi juga dengan beberapa molekul air. Few molekul air di antara 2 miliar. Let's say dia bereaksi dengan 5 molekul air lah. Atau kita samain aja dengan 20 lah. Jadi karena CH3COOH-nya jumlahnya tadi 20 kan. Di 20 CH3COOH bereaksi dengan 20 molekul air, membentuk 20 molekul CH3CO- plus 20 molekul H3O+. Nah, kalau kita mau menghitung konstanta equilibriumnya, karena kan jumlah yang berubah kan yang kita hitung ya. Jadi karena 20 molekul air yang terlibat dalam reaksi tadi jumlahnya sangat tidak signifikan dengan 2 miliar totalnya tadi, maka kan seperti airnya itu seperti kayak nggak berubah aja jumlahnya. Ya, jadi 2 miliar dikurangi 20 kan 1 miliar 999 juta 980.000, betul ya, itulah betul. 999.920 kayak gitu, 80 kayak gitu. Jadi jumlahnya sangat tidak signifikan. Oleh karena itu dalam perhitungan kita tidak masukkan karena seolah-olah jumlah molekul airnya itu tidak berubah, sehingga aktivitasnya alfanya dalam tanda kutip itu sama dengan 1. Nah, di mana aktivitas ini kalau sama dengan 1 itu kita bisa kita proporsikan dengan konsentrasi H2O. Sehingga dalam perhitungan dia sama dengan 1. Bayang nggak? Jelas? Maaf Pak, kalau yang boleh tolong jelasin lagi yang solid nggak Pak? Oke, kalau yang solid juga sama. Nah, kalau yang solid juga sama. Ya. Solid, dia kan jumlahnya juga besar gitu ya. Solid itu biasanya kan kita kalau gas itu dia ada campuran gas gitu ya. Gas itu kan kita reaksi-reaksi kimia yang kita lakukan itu selalu nggak ada yang pure gas. Biasanya memang dia campuran dengan, apalagi kalau kita melakukan reaksi kimia di kondisi terbuka seperti ini ya, yang tidak tertutup lah gitu. Jadi pasti akan ada pengaruh tekanan dari atmosfer. Kan di atmosfer kan macam-macam campuran gasnya, ada nitrogen, oksigen dan sebagainya. Nah, sedangkan solid itu kan kita timbang ya. Nah, jadi kalau kita timbang misalnya 1 gram CaCO3. Nah, itu jumlah molekul dalam 1 gram itu kan ada miliaran kan, ganti bilang Avogadro-nya. Jadi sama tadi, kalau solid dia tidak berubah juga yang bereaksi itu hanya sedikit sekali dibandingkan jumlah totalnya. Sehingga biasanya kita keluarkan dari reaksi karena aktivitasnya juga sama dengan 1. Jadi aktivitas solid ataupun liquid itu sama dengan 1 alfa. Ya, seperti itu. Jadi dengan pendekatan yang sama,
Jadi jumlah yang bereaksi dari solid itu sangat kecil biasanya. Oke? Jelas? Pak, kalau misalkan kayak ada nggak sih Pak reaksi yang kayak suatu solid terus ditambah dengan sesuatu yang liquid atau aqueous gitu ya Pak? Terus kan berarti kalau solidnya bercampur itu solidnya berubah jadi larutan juga nggak sih Pak? Tergantung reaksinya. Berubah jadi larutan itu maksudnya kayak gimana? Apakah dia terlarut ataupun jadi kalau berubah itu definisi kimianya misalnya garam ya. Garam kan solid tuh. Jadi kalau kita larutkan di dalam air, misalnya kita larutkan 1 gram NaCl di dalam H2O. Nah, NaCl-nya itu udah nggak ada lagi. Dia udah berubah menjadi Na plus dan Cl minus. Jadi Na itu yang kita sebut sebagai dia terlarut, dia melakukan suatu proses yang kita sebut sebagai solvasi. Jadi Na-nya itu dikelilingi oleh molekul-molekul air. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai dispersi. Nah, dispersi itu misalnya kita melarutkan apa ya? Gula misalnya. Gula itu kan dia molekulnya tetap C6H12O6. Dia tidak terdisosiasi. Jadi kalau kita kalau tadi NaCl, kalau kita kalau gula itu kita sebenarnya kondisikan kita bisa dapatkan gulanya lagi, kita saring. Ya, tapi kalau NaCl itu kita perlu proses kimia lagi, misalnya kita uapin gitu. Jadi kita akan dapat kristal solid NaCl-nya lagi. Jadi memang ini yang kita diskusikan sekarang ini adalah konteksnya reaksi-reaksi yang kita lakukan di di lab bench gitu ya, di kondisi standar lah gitu ya, kondisi ambient. Jadi tidak ada kondisi khusus. Memang itu perbincangan yang lain lagi kalau misalnya kalian mau semua molekul yang ada di liquid tadi, ya pure liquid gitu ya. Jadi ada juga yang CH3 COOH-L gitu ya. Ini pure CH3 COOH. Nah ini beda lagi pembahasannya, bukan masuk ke equilibrium dan mungkin ini tidak reversible. Gitu ya. Reaksinya beda lagi gitu. Jadi ini yang mungkin yang harus kita batasi adalah ini adalah reaksi-reaksi yang common yang kita lakukan di lab bench gitu ya, di kondisi suhu tetap gitu ya, kemudian tekanan tetap. Jadi bukan sesuatu yang eksotis lah, reaksi yang eksotik gitu, reaksi yang spesial. Nah, kalau reaksi yang spesial beda lagi nanti pendekatannya. Jadi ya karena ini kan kimia dasar ya, jadi mungkin pemahamannya dibatasi untuk reaksi-reaksi yang tidak terlalu perlu special treatment ya. Jadi ada kondisi tekanan tertentu atau mungkin di kalau gas pun harus di dalam glove box gitu ya. Kalau kita memang betul-betul misalnya ini gasnya yang terbentuk ini kita isolasi gitu ya. Jadi ini di sini kita anggap di dalam kondisi di mana nggak ada udara ataupun vakum. Nah mungkin itu beda lagi. Kalau ditulis di sini dalam vakum misalnya, jadi tidak ada kontribusi dari gas yang lain, maka reaksi ini mungkin bisa juga tidak terjadi kan gitu, atau mungkin reaksinya cuma searah atau mungkin sebaliknya. Nah itu beda kondisi. Jadi kalau tidak ada embel-embel yang dituliskan di sini, special treatment atau apa-apanya, biasanya dikonotasikan ya kita melakukan reaksi ini di kondisi yang terbuka seperti open space gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti saya coba cari lagi lah, pikirkan lagi kira-kira analogi yang gampang untuk kita bisa teman-teman
digest gitu ya. Tapi mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Jadi intinya ya tadi ini terkait dengan jumlah yang bereaksi itu tidak signifikan gitu ya dibandingkan dia sebagai pelarut ataupun solvent. Kira-kira itulah. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nanti saya coba kalau memang misalnya ada yang masih belum dapat mendigest, mungkin kalian ya itulah pentingnya mungkin teman-teman harus baca bukunya lagi karena mungkin penjelasan dari saya agak susah untuk digest ya. Feel free untuk mencoba cari sumber penjelasan dari yang lain, dari YouTube kah, dari apakah gitu, dari buku gitu ya. Tapi nanti mungkin minggu depan saya coba cari, atau saya dalam minggu ini saya coba pikirin kira-kira analogi yang gampang untuk digest itu kayak gimana. Memang dia nyangkut ke arah memang advanced chemistry ya dengan aktivitas ini alpha ini. Jadi harusnya memang dijelaskan juga yang alpha. Tapi kalau kita mengikuti kurikulum kimia dasar ya nggak akan cukup waktunya. Oke. Nanti yang contoh soal ini saya skip aja ya. Jadi ini contoh saya dari konversi ke KCKP, nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, nggak terlalu worry dengan contoh soal seperti ini. Nanti kalian bisa coba take a look sendiri. Yang penting tadi adalah konsep-konsep seperti ini yang harus dipahami betul. Nah ini mungkin salah satu contoh saja ya. Jadi kita punya reaksi seperti ini, NH4HS, dia terdisosiasi ya, dalam kondisi equilibrium menjadi NH3 dan H2S. Diketahui tekanan dari masing-masing gas itu 0,265 atmosfer, suhunya sekian, hitunglah Kp dan Kc. Ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Ini karena ini solid ya, tidak masuk ke dalam rumus, Kp-nya kita dapat ya, PNH3 dikali PNH2S dapat 0,0702. Kita punya persamaan untuk mengkonversi Kp menjadi Kc tadi ya. Di mana delta N itu adalah selisih antara jumlah mol produk dikurangi reaktan. Jumlah mol produk di sini ada 2, 1 dari NH3, 1 dari H2S kurang 0. Ya, di sini kan nggak ada gas di sini, jadi 0. Suhunya 295 diperoleh Kc-nya 1,20 kali 10⁻⁴. Kalau dari nilai K ini kalian bisa tahu nggak reaksinya cenderung ke mana? Pembentukan produk atau pembentukan reaktan? Kira-kira. Kalau Kc-nya nilainya 1,2 kali 10⁻⁴. Pembentukan reaktan ya, Pak? Reaktan, betul ya. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Betul. Jadi, kalian bayangin 10⁻⁴, 0,000012. Artinya jumlah NH3 yang dihasilkan itu sangat kecil kan? Nah, meskipun reaksi itu terjadi. Jadi kalian bayangin dari misalnya sekian gram NH4HS itu cuma sekian kecil saja NH3 dan H2S yang terbentuk. Makanya NH4HS-nya tidak dimasukkan ke dalam rumus karena yang dihasilkan itu sangat kecil. Jadi jarang sekali K-nya itu bisa sampai 2 gitu, atau mungkin 225 atau jarang. Biasanya 0 pangkat minus sekian gitu. Jadi kecuali ada beberapa kasus tertentu seperti KF dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bukti empiris kenapa salah satu bukti empiris bahwa solid itu tidak berubah dengan signifikan jumlahnya ya. Kalau dia berubah dengan signifikan, maka nilai K ini akan sangat besar. Biasanya kalau
kalau melibatkan solid. Nah, kemudian ini ada sama seperti tadi kinetika, ya kita tahu bahwa reaksi itu adalah reaksi yang biasanya melalui step-step tertentu ya. Jadi, nah tapi tidak seperti kinetika yang ada yang kita sebut sebagai rate determining step. Nah, kalau konstanta equilibrium itu total dari konstanta equilibrium dari reaksi totalnya itu merupakan multiplikasi ya, penjumlahan dari konstanta equilibrium tiap-tiap step yang terjadi. Nah, jadi kalau saya punya reaksi seperti ini, jadi A plus B menjadi E plus F, itu ya reaksi totalnya, di mana ada 2 tahap reaksi, A plus B menjadi C plus D dulu, kemudian C plus D menjadi E plus F. Ya, jadi intermediate-nya itu C dan D di sini. Nah, A plus reaksi yang pertama ini punya nilai K sendiri, K aksen gitu ya, K prime, kemudian K yang reaksi kedua ini kita sebut sebagai K double prime, maka konstanta equilibrium reaksi totalnya itu sama dengan totalnya ya, hasilnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan dari rumusnya saja sudah bisa kelihatan kan gitu ya. Jadi kalau ini kali ini kan hilang gitu ya. Jadi tinggal EF dibagi AD. Ini seperti itu. Nah, sebaliknya kalau dia reaksinya bolak-balik, tinggal kebalikannya saja gitu. Kalau untuk kasus yang sebelah kiri, N2O4 ini sebagai produk, N2O4 sebagai reaktan, NO2 sebagai produk, maka nilai K-nya bisa kita tuliskan seperti ini misalnya. Tapi kalau kita tukar role-nya ini, ya, NO2-nya ini menjadi reaktan, N2O4-nya ini menjadi produk, maka nilai K-nya, K yang baru ya tinggal 1 per K kan gitu, kebalikannya. Jadi seperti itu. Jelas? Ini ada pertanyaan? Kita tinggal ada sekitar 15-20 menit lagi. Kita coba habiskan topik ini hari ini ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke definisi awal kita terkait dengan equilibrium tadi, di mana kondisi equilibrium itu adalah kondisi di mana laju pembentukan produk itu sama dengan laju pembentukan reaktan, maka kita sebenarnya bisa menggabungkan persamaan laju reaksi dan persamaan konstanta equilibrium ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi equilibrium itu kalau kita punya reaksi seperti ini ya, A plus 2B menjadi AB2 contohnya secara umum, laju reaksi yang ke kanan itu bisa kita ekspresikan sebagai seperti ini ya, gitu ya, sesuai dengan hukum laju reaksi. K konstanta equilibrium, konstanta laju reaksi K kecil dikalikan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan order reaksi. Nah, sebaliknya untuk yang reaksi sebaliknya kita lambangkan dengan KR ini ya. Jadi konstanta laju reaksi forward dan reverse gitu ya, ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di mana kondisi equilibrium kita tahu sama dengan rate yang ke kanan dengan rate yang ke kiri itu sama. Maka kita bisa substitusi berdasarkan fakta ini ya. Jadi rate ini kan bisa kita substitusikan dari rumus yang ini, kita peroleh general equations-nya hubungan antara equilibrium dan kinetik seperti ini. Nah, jadi KC itu sama dengan ya, konstanta equilibrium itu sama saja dengan rasio laju konstanta laju reaksi pembentukan produk dibagi dengan konstanta laju reaksi pembentukan reaktan ataupun reverse reactions. Oke. Discard. Quotient. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Di dalam equilibrium chemical equilibrium ini ada juga yang kita sebut sebagai reaction quotients atau QC, ya. Q lah biasanya dilambangkan sebagai Q. Nah, apa ini gunanya Q ini? Jadi Q ini sebenarnya suatu besaran yang sebenarnya mirip seperti K, ya, seperti konstanta equilibrium, tetapi dia tidak pada saat konstanta equilibrium, pada saat kondisi equilibrium. Jadi gunanya adalah menunjukkan kalau kita melakukan reaksi, kita menghitung nilai Q ini, kita akan tahu apakah kita sudah sampai equilibrium atau tidak. Ya, jadi Q ini adalah nilai kalau K ini adalah konsentrasi pada saat equilibrium. Jadi konsentrasi ini adalah konsentrasi equilibrium. Nah, kalau Q, nilai konsentrasi di sini adalah konsentrasi di posisi manapun. Jadi mau di awal reaksi, di pertengahan, di akhir. Jadi kita gunakan untuk menentukan. Jadi kalau kita melakukan reaksi yang ini, contohnya A plus B menjadi C plus D. Jadi di awal reaksi saya ambil konsentrasinya. Ya, saya hitung. Dapat nilai Q. Kalau nilai Q kurang dari K, maka artinya reaksi tersebut masih belum sampai equilibrium. Nah, kemudian saya lanjutkan reaksi tersebut. Terus saya stop lagi reaksinya, saya ambil konsentrasinya. Saya hitung nilai Q. Nah, kemudian saya peroleh nilai Q itu sama dengan K. Artinya kondisi inilah yang konsentrasi tersebutlah yang kondisi equilibrium, kan gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan reaksinya, gitu ya. Nah, terus saya stop lagi, saya ambil lagi konsentrasi pada titik tersebut. Saya hitung lagi nilai Q lebih besar dari K. Nah, artinya apa? Bahwa pada kondisi tersebut, kita udah kelewatan dari pada titik equilibrium. Jadi Q ini digunakan biasanya untuk menentukan apakah reaksi tersebut sudah sampai equilibrium atau belum. Ya, jadi secara umum itu Q digunakan untuk menentukan kondisi equilibrium atau tidak. Ya, jadi nilai A dan B. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau nilai Q lebih kecil dari K, maka artinya kita masih belum sampai equilibrium. Ya, jadi reaksi tersebut pasti akan terus berjalan sampai dia mencapai equilibrium. Jadi terus membentuk produk lah, gitu ya artinya. Jadi reaksinya akan terus tendensi untuk menghasilkan produk. Nah, kalau Q diperoleh sama dengan K, ya kondisi equilibrium. Tapi kalau Q lebih besar dari K, ya kebalikannya, gitu ya. Jadi reaksi tersebut akan cenderung menghasilkan reaktan karena udah kelewatan equilibrium. Plus. Nah, ini yang paling sering soal yang paling sering kita temui di chemical equilibrium. Bentar. Oke. Nah, ini adalah saya tambahin satu topik untuk menghitung konsentrasi dari initial concentration. Jadi kita bisa memprediksi kapan kita mencapai equilibrium, pada konsentrasi berapa kita mencapai equilibrium. Ini salah satu soal yang paling sering kita temui di topik bahasan kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan. Oke. Nah, teman-teman pasti sudah sering juga menemui problem seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa SOP lah gitu ya, bagaimana kita bisa menghitung konsentrasi pada saat equilibrium dari initial concentrations. 1 sampai 5
Tapi biar gampang kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, ini yang kalau teman-teman ingat dulu di SMA pakai metode ICE ya. Jadi initial, change, dan equilibrium, atau bahasa Indonesianya mungkin lebih familiar itu mula-mula, reaksi, dan setimbang gitu ya. Jadi yang pakai kita biasanya salah satunya dengan menggunakan untuk mencari nilai equilibrium itu dengan menggunakan persamaan ABC gitu ya. Oke, nah ini contoh soalnya ya. Jadi pada suhu nih 1280 derajat Celcius, suatu reaksi kimia seperti ini ya, nilai konstanta equilibriumnya diketahui sekian 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Reaksinya ini ya. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, kalau kita punya soal, ada reaksi, cek dulu apakah sudah setara atau belum. Kalau belum setara, setarakan dulu. Ya. Dalam kasus ini kayaknya udah setara ya. Nah, kalau misalnya konsentrasi awal ya, yang untuk reaksi ini ya, jadi pada awal reaksi konsentrasi BR2-nya itu ada sebesar 0,063 molar. Dan konsentrasi BR-nya itu 0,012 molar ya. Jadi dia start dari dua-dua nih, ada produk, ada reaktannya juga ya. Hitunglah konsentrasi dari kedua spesies tersebut pada saat kondisi equilibrium. Jadi waktu dia sudah sampai equilibrium, yang ditanyakan itu berapa konsentrasi BR2, berapa konsentrasi BR. Ya. Jadi sebenarnya cukup gampang ya. Mungkin teman-teman juga punya metode sendiri. Kadang-kadang kan kalau kita ikut bimbel gitu kan dia punya ada metode cepatnya gitu ya. Nah, tapi ini metode yang dari buku lah gitu kira-kira. Jadi tinggal ikutin saja metode ini menggunakan teknik ICE ya, biasanya kalau di buku itu namanya teknik ICE. Ya. Nah, kita tulis dulu reaksinya, kemudian kita tahu konsentrasi dia pada awal reaksi ya. Ini dari soal. Nah, kalau bingung, kalau dia melibatkan pencampuran, biasanya kita balikin dulu ke mol. Ya. Tapi karena ini dua-duanya gas, kita bisa langsung menggunakan konsentrasi di sini, molaritas gitu ya secara umum. Tapi hati-hati kalau ada pencampuran. Jadi kalau ada perubahan volume, jadi kalau 5 mili ditambah 10 mili, maka konsentrasinya kan juga akan berubah karena M itu sama dengan N for V. Jadi V-nya ini berubah, maka M-nya juga berubah. Jadi paling gampang kita balikin dulu ke molnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah kan kita nggak tahu tuh. Jadi kita melakukan reaksi, kita nggak tahu yang berubah berapa, maka kita anggap yang berubah itu X, gitu, sebanyak X. Dan pada equilibrium kita juga hitung gitu ya. Jadi pada equilibrium kita tahu produk akan jumlahnya berkurang, maka kita tahu awal, kita tahu yang berubah sebanyak X, maka equilibriumnya ya di 0,063 kurang X. Begitu juga dengan produk. Nah, bedanya kalau reaktan itu jumlahnya berkurang, makanya di sini ada negatif. Kalau produk kan bertambah, jadi kan BR2 berkurang, BR bertambah. Nah, karena dia koefisien stoikiometrinya ada 2, maka setiap pengurangan 1 BR2 akan ada tambah 2 mol BR. Maka di sini kali 2X gitu ya. Nah, pada kondisi equilibrium ya, karena seiring dengan berjalannya reaksi ya 0,012, karena pada saat awal kita punya 0,12 plus yang bertambah selama reaksi kan, jadi 2X. Oke. Nah, kemudian karena kita tahu nilai Kc, kita kan pengen tahu berapa banyak konsentrasi pada saat equilibrium. Maka kita dapat nilai C, tinggal kita substitusi saja ini pada kondisi equilibrium, masukkan ke sini, diperoleh nilai X-nya 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, hati-hati. Jadi teman-teman itu pengalaman saya, kebanyakan kalau dapat tipikal soal seperti ini, banyak sekali yang berhenti di sini. Ya. Oh, oke. Oh, ini belum. Nah, jadi solve X ya. Solve X.
Nah, biasanya kita dengan menggunakan persamaan ABC dapat nilai X-nya lah kira-kira ya gitu ya. Nah, dapat nilai X-nya ini ada 2. Nah, kemudian kita masukkan dengan nilai X di sini. Nah, kebanyakan teman-teman itu dia berhenti di nilai X-nya ini. Di sini. Saya dapat ini kan nggak mungkin berarti ya. Apa namanya? Nilai X. Bentar. Oh, oke. Karena ada 2, kemudian kita coba masukin ke dalam persamaan, tapi karena BR2-nya itu menjadi negatif, nggak mungkin. Jadi kita pakai yang 0,00844. Nah, jadi pengalaman saya banyak teman-teman yang berhenti begitu dia dapat nilai X, udah stop gitu ya. Padahal yang ditanya itu adalah konsentrasinya. Jadi kita harus tetap balikin lagi ke sini nih. Sini. Jadi yang ditanya itu adalah yang ini, konsentrasi equilibrium BR dan BR2. Jadi tetap kita jangan stop di nilai X, tapi harus lanjutkan ke perhitungan berapa konsentrasinya. Jadi karena tadi konsentrasi pada equilibrium itu 0,012 plus 2X, maka kita masukkan di sini ke dalam persamaan 2X. Mendapatkan pada kondisi equilibrium itu 0,0084 dan pada untuk BR2 itu 0,0648. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai sini jelas? Pak, berarti untuk karena ada 2 nilai X, kemudian nilai yang digunakan tuh nilai yang kedua, karena yang pertama membuat seolah-olah konsentrasi BR negatif gitu ya Pak. Ya. Kemudian untuk perhitungan BR2 itu menggunakan X yang sama seperti yang tadi Yang sama. Ya, ya? yang sama. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Oke. Oke, kita punya waktu sedikit lagi. Mungkin ini saya terakhir untuk menjelaskan terkait dengan kondisi bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi equilibrium ini untuk menggeser tadi reaksi-reaksi tadi. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai prinsip Le Chatelier. Jadi sama seperti kondisi equilibrium ya pada umumnya lah gitu ya. Jadi sudah hukum alam bahwa suatu proses yang terjadi secara alami itu akan cenderung ingin kembali ke kondisi equilibrium. Jadi kalau kita ganggu kesetimbangannya, maka sistem tersebut ya atau reaksi kimia tersebut ya mengikuti hukum alam, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk kembali ke kondisi equilibriumnya. Ya, jadi itulah yang kemudian kita sebut sebagai prinsip Le Chatelier ini. Jadi secara umum kalau kita memberikan suatu external stress gitu kepada equilibrium yang ada di sistem. Jadi kalau reaksi kita sudah equilibrium, kemudian kita ganggu equilibrium itu dengan misalnya kalau kita punya jungkat-jungkit gitu ya. Nah, ini dia sudah equilibrium contohnya. Terus saya tambahin berat di sini ya. Nah, maka berat ini akan di alam ya, nature itu akan secara tidak langsung akan membuat suatu usaha kembali untuk biar kondisinya itu equilibrium kembali. Ya, jadi misalnya dengan mendistribusikan berat itu ke sebelah kirinya, sehingga dia akan balik menjadi kondisi yang setimbang lagi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, secara umum kan di SMA kita teman-teman pasti sudah ada yang mungkin punya cara untuk menghafal ya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara memang yang kita bisa lakukan untuk melihat pengaruh dari prinsip-prinsip Le Chatelier ini terhadap kesetimbangan.
Jadi secara umum ada beberapa pengaruh yang bisa kita berikan kepada suatu reaksi yang sudah setimbang dan efeknya seperti apa. Nah, yang pertama ini adalah perubahan konsentrasi. Nah, jadi berdasarkan hukum prinsip Le Chatelier ini, ya, jadi kalau kita punya suatu kondisi equilibrium seperti ini. Nah, kemudian kalau kita menambahkan di produk, maka agar sistem tersebut mencapai kesetimbangan lagi, maka dia akan menggeser kesetimbangan itu ke kanan, ke kiri ya gitu, ke arah sebaliknya lah gitu ya. Jadi kalau kita tambahin di produk, maka dia akan geser, kesetimbangannya akan geser ke reaktan. Tapi kalau kita tambahkan di reaktannya, maka dia akan geser ke produk. Ini logika saja. Jadi kalau ini jungkat-jungkit gitu ya. Jadi kalau kita tambahin di sini, maka dia akan geser ke sini. Biar dia kembali ke kondisi setimbang. Kalau kita tambahin sebelah sini, dia akan geser ke arah sebaliknya. Jadi biar terdistribusi lah gitu. Nah, jadi itu paling gampang lah ininya. Pemahaman dan analoginya. Nah, kemudian untuk volume dan tekanan, karena volume dan tekanan ini berhubungan dengan jumlah mol, maka paling gampang itu adalah pergeserannya itu adalah dengan jumlah molnya. Jadi ini contohnya ya. Jadi pada saat awal konsentrasi kita punya 2 molekul A yang berwarna merah ini dan 1 molekul B sebagai produk. Nah, ini pada saat kondisi equilibrium. Nah, kalau kita meningkatkan volume ataupun mengurangi tekanan kan sama saja ya. Jadi kalau kita meningkatkan volume itu sama saja dengan kita mengurangi tekanan. Maka pergeseran equilibriumnya itu akan bergeser ke jumlah gas yang total mol gas yang lebih besar. Artinya dia akan geser ke arah kiri gitu ya. Karena kita mengexpand meningkatkan volumenya, memperbesar volumenya. Ya kalau memperbesar volume artinya bejananya atau mungkin tabungnya itu kita besarkan. Atau kalau kita tidak bisa membesarkan bejananya ya kita turunkan tekanannya gitu ya. Jadi dia akan cenderung bergeser ke pembentukan gas yang memiliki jumlah molekul yang paling banyak gitu ya. Which is yang sebelah kiri ini. Dia bakal bergeser ke sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau kita menurunkan volumenya atau memperkecil, mempersempit ruangannya gitu ya, maka dia akan bergeser ke jumlah molekul yang lebih sedikit gitu ya, akan membentuk produk atau membentuk spesies yang jumlah molekulnya lebih sedikit biar dia kondisinya kembali ke normal. Kalau kita lihat di sini jumlah molekul yang sedikit kan yang produk yang B1B saja kan gitu ya. Jadi maka dominan produk yang dihasilkan adalah yang B. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Di sini. Jadi ibaratnya kalau kita ini punya, saya nggak tahu apakah teman-teman familiar dengan kartun Dragon Ball gitu ya. Saya dulu waktu kecil suka nonton Dragon Ball. Jadi ada satu karakter di Halo Pak.
Halo, sorry. Ternyata laptop saya habis baterainya. Saya nggak ngeh. Oke, karena waktunya juga sudah lewat ya. Teman-teman ada kuliah lagi nggak setelah ini? Halo, dengar suara saya nggak? Ada. Nanti ada, Pak. Jam Ada berapa? Pak. Jam 1. Jam Jam 1, Jam ya. 1. Ini tanggung sekali ya, tinggal sedikit lagi apakah kita mau terusin atau saya teruskan saja sedikit lagi ya, boleh nggak? Cuma tinggal 2-3 slide lagi. Oke, apa ya, kita teruskan jadi tanggung biar selesai. Oke, nah ini tadi ya. Jadi apa itu pengaruh dari tekanan dan volume. Nah, kemudian pengaruh yang lain itu adalah suhu ya. Nah, jadi sama. Nah, kalau suhu ini pengaruhnya kita harus lihat dulu dia apakah reaksinya eksotermik atau endotermik. Jadi mungkin apa namanya dulu di waktu saya SMA, saya sampai sekarang masih ingat ada cara untuk menghafalnya. Nah, sendo to rexo gitu ya. Jadi kalau suhu naik dia akan geser ke endoterm, kalau suhu turun dia akan geser ke eksoterm. Tapi sebenarnya yang paling gampang itu seperti ini. Jadi kalau reaksi itu eksotermik, artinya kan kalau eksoterm itu dia disertai dengan pelepasan kalor. Jadi kalau kita punya reaksi A plus B, itu menjadi C. Kalau reaksi ini adalah eksotermik, delta H-nya sama dengan minus, artinya dia disertai dengan pelepasan kalor. Jadi kan kalor itu kan energi. Jadi reaksi ini bisa juga saya tuliskan seperti ini. Jadi A plus B ditambah C plus energi. Karena dia melepaskan kan, memproduce, menghasilkan energi. Nah, jadi tinggal karena energi itu kita anggap sebagai produk, maka kita tinggal bisa ikutin apa namanya konsep konsentrasi ini saja. Jadi kalau kita naikkan suhu, artinya kita menambahkan energi. Nah, kalau kita menambahkan energi, maka dia akan geser ke arah berlawanannya, kan gitu. Jadi tinggal itu saja. Jadi kalau kita menaikkan suhu, maka dia akan menggeser ke endotermik. Kalau endotermik kan karena ini reaksi kesananya itu adalah eksotermik, maka kebalikannya adalah reaksi endotermik kan gitu ya. Jadi reaksi yang kesananya itu pasti delta H-nya positif. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak usah dihafal pun, ya kalau teman-teman punya hafalan sendiri sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tidak usah tidak hafal pun, apa namanya konsep penulisan energi ini juga bisa digunakan. Nah, sebaliknya kalau yang endotermik kan berarti dia memerlukan energi untuk reaksi tersebut berjalan. Berarti kalau reaksi endotermik ya tinggal energinya di sebelah reaktan kan. Jadi untuk dia menghasilkan C ini dia perlu energi dari luar. Jadi tinggal kalau kita memanaskan ataupun menurunkan, tinggal energi ini bertambah atau berkurang kan. Kalau dipanasin kan artinya ini energi bertambah. Jadi dia gesernya ke sana. Kalau suhu diturunkan kan kita mengambil energi dari sistem kan artinya. Jadi apa namanya reaksinya ya kebalikannya, akan cenderung bergeser ke kiri. Itu kalau pengaruh suhu. Ini contohnya saya bisa skip aja. Apa namanya kalau katalis ini tidak merubah equilibrium ya, dia hanya menurunkan energi aktivasi, dia mempercepat energi aktivasi. Nah, secara umum bisa saya summary-kan seperti ini. Jadi berdasarkan perubahan yang terjadi, apakah dia merubah equilibrium atau merubah konstanta equilibriumnya. Jadi konsentrasi, dia merubah tekanan, volume, dan suhu, itu merubah posisi equilibriumnya gitu ya. Dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Tetapi spesifik, tapi tidak merubah nilai K-nya. Nilai K-nya tetap. Ya. Nah, sedangkan kalau suhu, nilai K-nya juga berubah. Sedangkan katalis dua-duanya tidak berubah. Oke, itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan apa namanya konsep kesetimbangan kimia ini. Mohon maaf agak lewat sedikit dari jadwal yang kita punya karena ya tanggung lah tinggal sedikit dan saya tadi juga habis baterainya. Oke,
Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin terakhir. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya bisa cukupkan saja diskusi kita pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Yuk, sama-sama. Sehat selalu ya. Pak. Amin, amin.